Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Waikusuma dari kelas 11 IPA 2, absen 07, SMA Negeri 15 Kota Bekasi. Hari ini saya akan melakukan praktikum perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Oke, kita langsung saja. Selanjutnya adalah alat dan bahan untuk melakukan praktikumnya. Di antaranya yang pertama itu ada 3 gelas. Terus ada air, ada pengaduk yaitu sendok sejumlah 3 buah, kemudian ada masker sebagai saringan 3 buah, dan selanjutnya ada gula, kopi, kemudian ada susu, dan terakhir ada gelas takar. Maaf tadi kelupaan, alat yang terakhir yang digunakan untuk praktikum perbedaan larutan, koloid, dan suspensi yaitu senter. Senter ini akan digunakan untuk percobaan hamburan terhadap cahaya. Selanjutnya langkah-langkah. Yang pertama, kita akan memasukkan sejumlah 160 ml air ke dalam 3 gelas ini. Kemudian kita akan masukkan susu ke dalam gelas pertama. Kemudian kita akan aduk. Selanjutnya kita akan masukkan 1 sendok gula. Lalu kita akan masukkan 1 sendok kopi. Kemudian langkah selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan homogenitas campuran. Untuk yang pertama, air gula. Air gula ini bersifat homogen. Yang kedua, air susu. Air susu ini jika dilihat dengan mata telanjang atau makroskopi, air susu ini bersifat homogen, tetapi sebenarnya air susu ini bersifat heterogen. Yang ketiga, air kopi. Air kopi ini bersifat heterogen. Selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan hamburan terhadap cahaya. Untuk yang pertama, saya akan melakukannya pada air gula. Setelah dilakukan, air gula ini ternyata dapat menembuskan cahaya atau dapat meneruskan cahaya. Kemudian gelas kedua, yaitu air susu. Setelah dilakukan, air susu ini dapat menghamburkan cahaya. Cahaya berhambur-hamburan. Selanjutnya gelas ketiga yaitu kopi. Setelah dilakukan, air kopi ini dapat menghamburkan cahaya, sama seperti gelas kedua tadi, air susu. Cahaya berhambur-hamburan. Kemudian langkah selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan kestabilan campuran dengan mendiamkan campuran selama 1 menit. Setelah didiamkan selama 1 menit,
Yang pertama, air gula. Air gula ini tampak stabil, tidak ada endapan, terdiri dari satu fase homogen, dan juga dapat dipisahkan. Yang kedua ada air susu. Air susu ini tampak stabil, tidak ada endapan. Jika dilihat terdiri dari satu fase, meskipun sebenarnya ada dua fase atau lebih. Dan campuran ini dapat dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Terus yang ketiga ada air kopi. Air kopi ini tampak tidak stabil, terdapat endapan berupa bubuk kopi, terdiri dari dua fase heterogen dan dapat dipisahkan. Lalu langkah terakhir yaitu menyaring campuran dengan menggunakan masker sebagai alat saring. Yang pertama, campuran air dan gula. Setelah disaring, campuran ini tidak dapat dipisahkan, tidak ada residu, dan menghasilkan filtrat jernih. Yang kedua, campuran air dan susu. Setelah disaring, campuran ini tidak dapat dipisahkan, tidak terdapat residu jika menggunakan saringan biasa. Tapi jika disaring menggunakan saringan ultra, maka terdapat residu. Dan setelah disaring juga menghasilkan filtrat keruh. Yang ketiga, campuran air dan kopi. Setelah disaring, campuran ini dapat dipisahkan dan terdapat residu. Campuran ini dapat disaring dengan mudah. Selain itu, menghasilkan filtrat keruh. Setelah pengamatan yang saya lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa campuran air dan gula adalah larutan, campuran air dan susu adalah koloid, dan yang terakhir, campuran air dan kopi adalah suspensi. Demikian praktikum yang telah saya lakukan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.